warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rejiatus Soliha dengan NIM 2481070064. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah kajian IPA. Kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 ada selama berabad-abad perdebatan antara teori abiogenesis dan teori biogenesis menjadi kontroversi ilmiah. A. Jelaskan perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut. Jawabannya, teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, sedangkan teori biogenesis yaitu teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa hidup lain. Yang B, bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan? Jawabannya, menggunakan kaldu dan tabung leher angsa untuk membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul jika tidak ada kontaminasi dari udara luar. Eksperimen ini membantah teori abiogenesis klasik dan mendukung teori biogenesis. Selanjutnya yang bagian C ada apakah teori abiogenesis modern masih relevan ditemukan Pasteur? Berikan alasannya. Jawabannya adalah teori modern abiogenesis modern masih relevan karena berbeda dengan teori abiogenesis klasik yang dibantah oleh Pasteur. Teori abiogenesis modern yang menjelaskan asal-usul kehidupan dari materi tak hidup secara tidak langsung ditentang oleh temuan Louis Pasteur. Membantah abiogenesis klasik yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Selanjutnya nomor 2 yaitu teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. A. Jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mendukung teori ini. Jawabannya, teori panspermia adalah teori yang menawarkan perspektif tentang asal-usul kehidupan di bumi. Teori bukti yang mendukungnya yaitu ada senyawa organik, terus ada mikroorganisme, terus juga ada komit dan perannya, lalu ada meteorit Mars. Lalu bagian B ada apa tantangan utama dari teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? Jawabannya, yang pertama ada mekanisme transfer, selanjutnya ada keberlangsungan hidup, dan juga ada bukti fosil. C. Apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal-muasal kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisisnya. Jawabannya, teori ini tidak sepenuhnya menjawab asal mula kehidupan, melakukan pergeseran masalah ke lokasi lain. Analisisnya, 1. Hanya transfer bukan bukti. Yang kedua, tantangan ilmiah belum terpecahkan. Yang ketiga, kritik filosofis. Nomor 3. Berkaitan dengan pemuliaan tanaman atau hewan ternak, jelaskan proses cloning pada tumbuhan dan hewan. Apa tujuan utama dari kedua teknik tersebut? Jawabannya, cloning pada hewan yaitu proses reproduksi organisme diambil dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Sedangkan cloning pada tumbuhan yaitu mencangkok atau menyetek pada tanaman yang mendapatkan tanaman yang memiliki sifat tersial dengan induknya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan salinan identik dari suatu individu baik pada tingkat sel, molekul maupun organisme. B. Mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning pada tumbuhan? Berikan argumen dari aspek biologi dan sosial. Jawabannya, dari aspek biologi, kesadaran dan penderitaan. Yang kedua, ada kesehatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, ada keanekaragaman genetik.
Sedangkan dari aspek sosial, ada perlakuan terhadap makhluk hidup, potensi penyalahgunaan, dan dampak pada ekosistem dan budaya. C. Bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisislah dengan studi kasus. Jawabannya, cloning dapat menjadi solusi maupun ancaman dalam konversi spesies langka. Namun, cloning juga bisa menjadi ancaman karena dapat mengurangi keragaman genetik dalam populasi dan meningkatkan resiko penyakit. Studi kasusnya, gajah mamut. Ilmuwan mencoba mengkloning gajah mamut namun menghidupkan kembali spesies yang telah punah dan bantu memerangi perubahan iklim. Kita lanjut ke dalam nomor 4. Berkaitan dengan besaran, mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasusnya. Jawabannya, kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan hasil pengukuran dan perhitungan menjadi tidak akurat, sehingga kesimpulan yang diambil dari eksperimen menjadi salah. Contoh kasus, misalnya dalam pengukuran massa menggunakan neraka digital, mahasiswa lupa mengatur satuan dari kilogram ke gram. Jika massa yang diambil seharusnya 2,5 gram, tetapi karena satuan masih dalam bentuk kilogram, maka yang terbaca adalah 2,5 kilogram. Sehingga perhitungan selanjutnya menjadi salah. Bagian B, sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Jawabannya, dalam hasil pengukuran 5,25 cm, angka 5 dan 2 adalah angka pasif, sedangkan angka 5 terakhir adalah angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dibaca secara langsung dari skala pada alat ukur jangka sorong. Angka taksiran adalah angka yang diestimasikan berdasarkan dengan ketelitian alat ukur, yaitu angka terakhir yang merupakan perkiraan. Selanjutnya bagian C, dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat kesalahan analisis besaran. Jawabannya, pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepat yang sangat kritis dalam konstruksi jembatan karena ketiga besaran ini saling berhubungan dalam menentukan beban yang diterima struktur dan respon dinamis jembatan, beban statis maupun dinamis. Contoh kasusnya, yang pertama ada kasus nyata. Kasus nyata, kegagalan pada Sungai Liong Bungkalis terjadi karena tidak memperhitungkan kondisi tanah dan beban yang bekerja pada struktur pendukung, sehingga getaran jembatan melengkung dan retak-retak. Yang kedua, ada kesalahan analisis beban. Jika perancangan salah menghitung atau mengasumsikan beban yang bekerja pada jembatan, maka penampangan struktur bisa terlalu kecil atau kekuatan material tidak memadai. Selanjutnya, 5. Sebuah mobil bermassa 1.200 kg bergerak dari keadaan diam mencapai kecepatan 20 ms dalam waktu 10 detik. A. Hitunglah percepatan mobil dan jarak tempuh selama periode ini. Jawabannya, diketahui massa mobil 1.200 kg, percepatan awal 0, kecepatan akhir 2 ms. Waktunya 10 detik. Rumus dari menghitung percepatan mobil yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Jadi kecepatan akhirnya ada
adalah 20 dan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Lalu dibagi dengan waktunya adalah 10, menjadi 20 dibagi 10 adalah 2 ms. 2 ms. Jadi percepatan mobilnya adalah 2 ms. Selanjutnya nomor bagian B, jelaskan bagaimana hukum 2 Newton. Jelaskan hubungan antara gaya mesin dan percepatan mobil. Jawabannya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa F-nya hubungan gaya mesin dengan percepatan mobil. Gaya mesin menghasilkan percepatan mobil dengan cara memberikan gaya total ke mobil. Massa mobil adalah 1200. Adalah inersia yang harus diatasi agar mobil dapat berubah kecepatannya. Yang selanjutnya ketiga, percepatan A 2 ms menunjukkan seberapa cepat kecepatan mobil berubah akibat gaya mesin. Jadinya M dikali A sama dengan 1200 dikali 20 dikali 2 sama dengan 2400 Newton. Selanjutnya bagian C. Mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungan dengan hukum Newton 1. Jawabannya, tubuh mengemudi cenderung diam. Hukum Newton 1. Saat mobil bergerak. Yang kedua, kursi memberikan gaya ke depan untuk mengubah keadaan dalam tubuh pengemudi menjadi bergerak maju. Yang ketiga, akibatnya pengemudi merasakan dorongan ke belakang karena tubuhnya menolak perubahan gerak awal. Sekian pemaparan jawaban UTS dari mata kuliah kajian IPA saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.